Hari ini tema kita tentang dak bagu rekeng, saudara ya. Jadi tema ini berbicara tentang sebuah kehidupan yang tidak berhitung soal untung rugi. Dalam bahasa kerennya adalah kehidupan yang tidak transaksional. Dan apa yang saya sampaikan ini sebetulnya bertolak belakang dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Sebab kehidupan di dunia ini di dalam segala bidang selalu berbicara tentang hitung untung rugi. Atau sebuah kehidupan yang transaksional. Atau sebuah kehidupan yang selalu berharap kepada timbal balik. Kalau saya melakukan sesuatu, wajar dong saya mengharapkan hal yang merupakan balasan terhadap saya atas setiap apa yang saya lakukan kepada orang lain. Nah, itu kehidupan kita, saudara, yang kita jalani di dalam dunia ini. Mau di bidang ekonomi perdagangan, di dalam kehidupan bisnis atau pekerjaan, selalu berbicara tentang soal hitung-hitungan untung rugi atau timbal balik, saudara. Amat terlebih di dalam alam demokrasi di Indonesia, saudara ya, yang namanya berbicara tentang politik itu ya menjadi politik yang transaksional, saudara. Seorang calon entah itu nanti menjadi kepala daerah atau pejabat pemerintahan di tingkat presiden, saudara. Atau yang legislatif saat pemilihan umum akan memberikan sesuatu. Ada orang yang bahkan berkata seperti ini, kalau saya tidak dapatkan apa-apa, saya tidak akan pilih. Jadi itu adalah sebuah pola kehidupan yang transaksional. Bahkan di dalam dunia politik ada ungkapan begini, tidak ada makan siang gratis. Ini bukan makan bergizi gratis, saudara. Ini adalah sebuah ungkapan betapa kehidupan di dalam dunia politik itu selalu berbicara tentang apa yang saya beri, saya harus dapatkan sesuatu. Misalnya partai politik saya mendukung seseorang dan kemudian jadi presiden, berapa jumlah menteri yang menjadi bagian daripada partai yang mendukung. Entah itu mungkin menteri, wakil menteri, atau mungkin komisaris di BUMN, saudara ya. Atau mungkin jabatan-jabatan seperti duta besar, atau mungkin dalam bentuk proyek. Nah, itu adalah sebuah pernyataan di dalam dunia politik seperti itu. Jadi tidak ada makan siang gratis. Artinya dukungan saya berharap adanya timbal balik. Nah, tema hari ini, saudara, adalah tema yang justru kebalikannya. Membawa kehidupan kita bukan seperti pola dunia, tapi sistem kerajaan surga. Di mana kehidupan yang harus kita terapkan adalah memberi dengan tanpa mengharap timbal balik, saudara. Itu mungkin akan sangat sulit, saudara. Tapi saya meyakini, saudara, kalau itu tertulis dalam firman Tuhan, seharusnya dapat kita lakukan didasari kepada apa yang disebut sebagai kasih yang tulus. Seorang pencipta lagu namanya S.M. Mokhtar. Dia menulis lagu judulnya Kasih Ibu. Salah satu lirik baitnya, saudara, berkata begini. Hanya memberi, tak harap kembali. Ya, itu adalah sebuah ungkapan betapa kasih ibu itu tulus kepada anak-anaknya. Sehingga saat dia dari mulai mengandung, kemudian melahirkan, kemudian merawatnya sampai membesarkannya, dia memberi tanpa berharap kembali. Makanya di dalam hari ibu ada ya sebuah ungkapan yang mungkin ungkapan itu adalah penggambaran tentang perilaku timbal balik dari anak-anaknya. Seorang ibu dapat membesarkan 5 anak, tapi 5 anak belum tentu merawat seorang ibu. Jadi itu adalah sebuah hal yang justru menjadi terbalik, saudara ya. Seorang ibu memberi tapi tidak berharap kembali. Nah, hari ini saya mau untuk kita belajar tentang sebuah hubungan yang not keeping score. Sebuah hubungan yang tidak dibangun berdasarkan kepada timbal balik. Sebuah hubungan yang tidak didasari kepada transaksional. Nah, mari kita buka bersama-sama di dalam kitab 1 Samuel pasal 23 ayatnya yang pertama sampai 12. Ini adalah tentang hubungan antara Daud, Tuhan, dengan orang Kehila. Saya baca buat kita semua. Dan jemaat boleh menyimak dengan baik. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi
mengalahkan orang Filistin itu, jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehilah. Ayat 3, tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehilah melawan barisan perang orang Filistin. Ayat 4, lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehilah, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat 5. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehilah. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehilah. Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehilah, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Ayat 7 sampai 12 saya mengundang untuk jemaat bangkit berdiri dan semua jemaat boleh membaca ayat 7 sampai ayat 12. Silakan 3, 2, 1. Adalah kisah tentang bagaimana Kehilah itu diserang oleh Filistin. Kehilah itu adalah kota di wilayah Yehuda, ya, jadi masih satu suku dengan Daud. Kehilah itu adalah kota yang memiliki palang pintu. Nah, ketika kemudian informasi masuk kepada Daud bahwa Filistin menyerang Kehilah, saudara, dan kemudian Daud itu tidak serta-merta. Kenapa? Ada pertimbangan secara strategi perang itu. Ketika mereka berada di tempat saat mereka ada saat itu, mereka sudah ketakutan. Itu kata orang-orangnya. Kalau kemudian masuk ke kota yang berpalang pintu seperti menyerahkan kepada musuhnya, dalam hal ini adalah Saul, saudara ya. Jadi Daud itu melakukan sebuah langkah bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan dengan jelas menyampaikan pesannya, pergilah, selamatkanlah Kehilah. Nah, sekarang ketika kemudian Daud mengerahkan orang-orangnya, Daud mengalahkan orang Filistin itu dan Kehilah boleh dibebaskan dari orang Filistin, saudara. Nah, saat ketika Daud di Kehilah, ada informasi yang masuk kepada Saul. Dan Saulnya berkata, Allah telah menyerahkan musuhku ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke kota yang berpalang pintu, dia telah mengurung dirinya. Makanya kemudian Saul itu mengerahkan rakyatnya, pasukannya untuk mengepung Kehilah. Di dalam situasi itu Daud punya pertanyaan kepada Tuhan dua, saudara. Pertama adalah, akan datangkah Saul? Yang kedua adalah, akan diserahkan oleh orang Kehilah ke aku kepada Saul? Dan kedua pertanyaan daripada Daud kepada Tuhan itu jawabannya sama, ya. Jadi Saul akan datang dan orang Kehilah akan menyerahkan Daud kepada Saul. Ini adalah sebuah perilaku daripada orang Kehilah yang tidak tahu berterima kasih. Bukan hanya tidak berterima kasih, bukan hanya membela Daud ketika Saulnya mau datang, tapi justru mengkhianatinya, saudara. Nah, ini seperti pepatah yang berkata, air susu dibalas dengan air tuba. Yaitu kebaikannya Daud, saudara, dibalas dengan pengkhianatan atau dibalas dengan kejahatan, saudara. Jadi seperti itu. Nah, kita melihat seperti apa sikap Daud. Ternyata perlakuan orang Kehilah tidak membuat Daud kecewa.
membuat Daud marah, sakit hati, bahkan dendam? Saya menyelidiki saudara ya. Apakah Daud itu saat orang Kehila itu mau menyerahkannya kepada Saul, dia membuat sebuah mazmur? Bukankah Daud itu terkadang dalam situasi-situasi tertentu dia membuat mazmur? Seperti ketika dia melarikan diri dari Absalom, dia buat mazmur saudara ya. Atau saat dia ada di padang gurun atau di gua Adulam, dia membuat mazmur saudara. Tapi saya menyelidiki ternyata Daud tidak membuat sebuah nyanyian yang mengungkapkan tentang kekecewaan atau kekesalan hatinya saudara. Bahkan di dalam posisi ketika dia sudah menduduki posisi sebagai raja, tidak ada itu perlakuan untuk setidaknya membalaskan sakit hati atau kemarahannya karena orang Kehila yang mengkhianati dia saudara. Ternyata enggak ada. Bahkan di dalam akhir kehidupannya saudara, dia berpesan kepada Salomo yang akan menggantikan dia sebagai raja kepada 2 orang saja saudara. Karena 2 orang ini, yang pertama Simei, orang Benyamin dari Bahurim saudara. Karena saat Daud melarikan diri dari Absalom, Simei ini mengutuki Daud saudara dengan kutuk yang keji. Makanya Daud itu berpesan kepada Salomo untuk bertindak bijaksana. Dan kita tahu bahwa Simei ini akhirnya jadi tahanan kota. Ketika dia keluar kota, dieksekusi oleh Benaya bin Yoyada saudara. Yang merupakan panglima daripada Israel. Nah kemudian yang kedua adalah Yoab. Yoab ini sebetulnya adalah panglimanya Daud. Tetapi di masa ketika tidak ada perang, dia membunuh 2 orang panglima Israel dan Yehuda. Yaitu Amasa bin Yeter dan yang kedua adalah Abner bin Ner. Jadi saat ketika Daud mau berpesan kepada Salomo untuk bertindak bijaksana. Dan Yoab memang dieksekusi oleh Salomo melalui panglimanya Benaya bin Yoyada. Nah kita lihat saudara, bahwa Daud tidak ada kemarahan, sakit hati terhadap perlakuan daripada orang Kehila. Kenapa demikian? Saya membaca di dalam ayat tadi saudara, 1 Samuel pasal 23, khusus ayat 2 sampai 4. Ayat 2 dan 4. Bahwa Daud melakukan perintah Tuhan. Jadi sebetulnya enggak urusan mau respon seperti apa dari orang Kehila. Itu bukan urusannya Daud. Untuk kemudian Daud itu menaruh kemarahan atau menaruh kebencian. Atau sakit hati terhadap perlakuan orang Kehila. Toh dia melakukan perintah daripada Tuhan. Urusannya dengan Tuhan saudara. Dan Daud tidak ada marah sama sekali atau kecewa dengan Tuhan dalam situasi berhadapan dengan orang Kehila ini atau sikap daripada orang Kehila. Karena yang dilakukan adalah dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dengan jelas di dalam ayatnya yang kedua, jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Kemudian di ayat 4-nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Jadi bukan karena Kehilanya satu suku dengan Daud saudara. Bukan karena ada utusan yang kemudian meminta pertolongan kepada Daud. Tapi lebih Daud melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah setiap kita ketika kita tahu itu perintah Tuhan. Harusnya perilaku siapapun di mana menjadi objek dari tindakan dari sikap kita yang berbuat baik tapi dibalas seperti peribahasa tadi, air susu dibalas dengan air tuba, maka harusnya kita tidak menaruh rasa kecewa, marah tuh, apalagi sakit hati. Kenapa? Toh kita melakukan perintah Tuhan. Amin saudara. Dan perhatikan saudara bahwa sebetulnya Tuhan menginginkan untuk hubungan kita itu dibangun di atas dasar kasih. Bukan sekedar hubungan untung rugi, berhitung untung rugi atau timbal balik. Atau hubungan transaksi saudara. Nah karena prinsip daripada kerajaan Tuhan seperti itu saudara. Bahwa hubungan dalam kerajaan Allah itu dibangun di atas kasih tanpa syarat. Bukan perhitungan soal untung rugi saudara. Amin saudara. Amin saudara. Bukan timbal balik. Karena Yesus pun menginginkan hubungan kasih. Bukan hubungan transaksi saudara. Salah satu muridnya yang bernama Petrus. Petrus ini mewakili murid-murid yang lain. Di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 27. Sebetulnya Petrus itu memiliki motivasi hubungan untung rugi saudara. Jadi dia
hubungannya pertama dia bangun secara hubungan berdasarkan apa yang akan dia dapatkan, saudara, dari Tuhan. Saat dia telah meninggalkan akan pekerjaannya, meninggalkan perahunya dan jalannya, saudara. Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus. Dia bukan bicara tentang dirinya, saudara, tapi dia bicara apa? Kami, saudara. Berarti seperti seolah-olah dia menjadi perwakilan daripada murid yang lain. Berarti sebetulnya sikap daripada murid yang lain hampir samalah dengan Petrus. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kalimat yang berwarna kuning itu adalah kalimat yang berbicara tentang hubungan transaksional, saudara. Hubungan timbal balik. Sudah meninggalkan jalannya, sudah meninggalkan perahunya, meninggalkan usaha atau pekerjaannya dia. Dan dia mengikut Tuhan, apa yang akan dia peroleh. Jadi membangun sebuah kehidupan berdasarkan kepada tim. Dan Tuhan berurusan dengan hatinya dari Petrus sebelum kenaikannya ke sorga. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15, 16 dan 17 dengan sangat jelas di sana Tuhan berurusan dengan hatinya daripada Petrus. Karena dikatakan seperti ini, saudara. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi sebelum perintah gembalakanlah domba-dombaku, Tuhan itu berurusan dengan motivasi dan hati daripada Petrus. Di mana hubungannya dibangun dengan hubungan timbal balik atau soal hitung-hitungan untung rugi atau transaksional. Dia mau untuk Petrus itu ketika menjalani perintah daripada Tuhan untuk menggembalakan domba-domba. Hubungannya harus hubungan didasari kepada kasih yang tulus. Nah, kita lihat sebetulnya sepertinya tidak ada perbedaan antara ayat 15, 16 dan 17. Kalau ayat 15, 16 itu sama sebetulnya. Jadi pengulangan di ayatnya yang ke-15, tapi ayat 17-nya beda, saudara. Jadi kalau di dalam teks bahasa Yunaninya, saudara, ketika Tuhan bertanya, Petrus, apakah engkau agape, kasih Allah, kasih yang tidak mengharapkan balasan, kasih yang sejati, kasih yang tanpa syarat. Dan apa yang menjadi jawaban daripada Petrus? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku pileo. Itu bukan menjawab agape, saudara. Aku pileo, kasih persaudaraan, kasih manusia yang ada hubungan timbal baliknya. Karena ada hubungan bersaudara, ada hubungan kekeluargaan, maka dikasihi, saudara. Tuhan menginginkan agape sebelum diberikan perintah gembalakanlah domba-dombaku, dan itu diulangi di pasal 16. Tapi pasal 17-nya Tuhan itu menurunkan standar. Simon, apakah engkau pileo? Nah, Petrusnya menjawab, benar Tuhan. Dengan sangat bersedih, engkau tahu bahwa aku pileo. Saya mau katakan bahwa kita tidak akan mungkin dapat mengasihi orang lain dengan kasih seperti standarnya Tuhan. Karena agape itu asalnya dari Tuhan. Kita punya pileo, storge, dan eros, saudara. Kasih manusia. Nah, bagaimana kemudian setiap kita ini dapat melakukan perintah daripada Tuhan supaya kita ini dapat mengasihi seperti yang Tuhan mau dalam pengertian kasih yang memberi tanpa berharap untuk kembali. Roma 5 ayat 5 yang menjadi jawabannya. Dikatakan begini, dan pengharapan tidak mengecewakan karena agape atau kasih Allah telah dicurahkan di mana, saudara? Di hati kita. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kalau kita ini mau untuk melayani, saudara, mau untuk memiliki sebuah pemahaman untuk tidak berhitung dengan Tuhan, saudara, soal jasa-jasa kita, maka kita perlu untuk mengalami turunnya Roh Kudus, dicurahkannya Roh Kudus. Dan itu yang dialami oleh Petrus di dalam Kisah pasal 2. Ketika pada hari Pentakosta Roh Kudus turun. Dan Petrus menjadi seorang yang melayani tanpa berhitung, saudara. Amin, saudara. Perlu untuk setiap kita itu. Sebab kalau pelayanan kita tanpa didasari oleh sebuah
pencurahan atau kepenuhan Roh Kudus, kita akan selalu kecenderungannya transaksional. Kita akan selalu kecenderungannya adalah hitungan untung rugi. Memberi persembahan kita harapkan untuk kemudian kita dilimpahkan. Itu sebetulnya tidak salah karena ada hukumnya, saudara. Hukum tabur tuai. Tapi itu berkaitan dengan motif kita. Apakah motifnya memang benar-benar melayani Tuhan? Atau memberi dengan kerelaan karena kita mengasihi Tuhan. Nah, seorang yang pelayanannya transaksional adalah orang yang tidak dikenal Tuhan dan akan dienyahkan. Saya memberitahu ini, saudara, bahwa orang itu kan Tuhan yang tahu hati, saudara. Next, saudara. Ya. Tuhan yang tahu hati. Kalau seseorang membangun sebuah pelayanan yang berhitung untung rugi, berhitung soal timbal balik, apa yang saya dapatkan dari pelayanan saya atau transaksional adalah orang yang tidak dikenal Tuhan dan akan dienyahkan. Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Setiap kata yang diberi warna kuning itu adalah kata yang memiliki makna transaksional, saudara. Berhitung soal jasanya. Tuhan, bukankah aku udah bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat, dan itu bukan pelayanan yang biasa-biasa. Itu pelayanan yang wow, saudara. Karena bukan sebuah perkara yang biasa kalau orang mengadakan mujizat, saudara. Mengadakan tanda-tanda heran dan bernubuat dan mengusir setan. Itu pelayanan yang sebetulnya pelayanan yang level-level atas, saudara. Tapi apa dikatakan Tuhan di ayat 23? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi hari ini setiap kita perlu untuk membangun pelayanan kita tanpa berhitung dengan Tuhan. Bunda Teresa, dia seorang pelayanan yang didorong oleh hati yang tulus ikhlas. Dia berkata seperti ini, mereka tidak mampu membayarku, tetapi Yesus sudah membayarku. Makanya motivasinya, dia bisa melayani orang-orang yang termarginalkan. Dia bisa melayani orang-orang yang terpinggirkan, melayani orang-orang yang sakit kusta yang dibiarkan begitu saja di jalanan. Dia menyentuh dengan kasih, mengubah banyak kehidupan dan memberikan pengharapan, saudara. Karena apa? Karena didorong oleh kasih yang tanpa syarat. Karena dia tahu bahwa Tuhan sudah membayarnya, saudara. Kalau kita didasari kepada motivasi timbal balik atau hitungan untung rugi, maka saya yakin setiap kita akan mencari pelayanan yang bisa memberikan materi atau penghargaan atau hal apapun kepada kita, saudara. Dan kita akan menyingkirkan orang-orang yang secara materi mungkin tidak bisa membalas kepada kita. Makanya sebelum panggilan pelayanan kepada kita, kita harus bisa melihat apakah kita ini, hati kita ini setulus hati Tuhan. Seputih hatinya Tuhan, setulus dengan salibnya yang rela untuk meninggalkan kesetaraannya dengan Bapa untuk menebus setiap kita. Amin, saudara. Kita tahu bahwa Bunda Teresa di tahun 1979 menerima penghargaan Nobel Perdamaian. Tapi bukan itu tujuan. Bukan itu tujuan. Motifnya bukan itu. Dia melayani. Dia meninggalkan wilayahnya daerah Makedonia sekarang atau kota Skopje untuk melayani orang-orang yang tidak diterima masyarakat di Kalkuta. Dan ini yang menjadi motonya. Mereka tidak mampu membayar, tetapi Yesus sudah membayar. Ya mungkin gereja tidak akan mampu membayar setiap skill, kecakapan, setiap talenta. Tapi yakinlah bahwa Tuhan sudah membayar. Dan dia tidak pernah mau berutang. Makanya akan paling bagus kalau setiap kita ini menjadi volunteer. Jadi tidak mengharapkan sesuatu. Tapi harapkanlah berkat Tuhan melalui setiap pekerjaan kita. Melalui usaha kita. Karena Tuhan pasti bagi orang yang melayani.
didasari oleh hati, dia akan sanggup untuk melimpahkan segala kasih, karunia, dan anugerah. Nah, saya membuat quote begini, orang yang berhitung dalam urusan pelayanan sebetulnya bukan melayani dirinya, bukan melayani Tuhan, tapi melayani dirinya sendiri atau melayani egonya, saudara. Ulangan 9 ayat 4 sampai 6. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Ayat 5. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik ini untuk diduduki, sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengguh. Jadi orang Israel itu diberikan sebuah peringatan yang keras bahwa bangsa, 7 bangsa yang ada di tanah perjanjian itu bukan karena mereka yang bertempur. Jadi jangan dinilai sebagai jasa, sebagai suatu upaya daripada Yosua bersama dengan orang Israel. Tapi karena kefasikan bangsa yang di tanah perjanjian itu, dan karena janji daripada Tuhan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Israel, sehingga bangsa yang lain dihalau. Dan mereka boleh menikmati tanah yang berlimpah susu dan madu. Amin, saudara. Maka setiap kita harus bisa berkata begini. Orang itu memegahkan kereta, orang ini memegahkan kuda. Tapi kita bermegah di dalam nama Tuhan. Amin, saudara. Jadi jangan sampai setiap kita ini berbangga. Ini pelayanan gak akan seperti ini kalau tidak ada saya. Kalau pelayanan ini tidak akan jalan kalau tanpa saya. Saya mau berkata, jangankan manusia atau hewan, bahkan batu bisa dipakai oleh Tuhan. Coba perhatikan saat Yesus masuk ke kota Yerusalem, saudara. Bukankah ada anak-anak yang berseru, bersorak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ada orang-orang yang di situ memarahi anak-anak dan menyuruh untuk diam. Apa kata Tuhan? Kalau anak diam, batu bisa bersuara, batu, saudara. Jadi setiap kita itu harus bisa berkata bahwa semua karena anugerah Tuhan. Maka kita ini dimampukan. Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Siapa sih saya yang harus bermegah? Hamba yang tidak berguna sebetulnya. Yang oleh anugerahnya diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk dalam panggilan pelayanan. Ada lagu lawas. Kata-katanya bagus sekali. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Yuk katakan kiri kanan, semua karena anugerah Tuhan. Engkau bisa jadi WL, jadi singer, jadi pembicara, jadi pemain musik, jadi pelayan apapun. Karena anugerah Tuhan. Kalau seseorang tidak mau, Tuhan dapat menggantikan dengan orang lain. Saya mau beritahu, saudara. Kalau kita tidak mau, Tuhan akan gantikan dengan orang lain. Jadi kita ini bersyukur kalau kita dipilih sebuah kehormatan dari Tuhan. Kalau kita ini disanggupkan, dimampukan untuk melayani Dia. Maka kembali kepada kisah daripada Daud tadi. Apa yang perlu untuk dilakukan? Saya hanya menyampaikan 2 hal saja dari kehidupan Daud. Bahwa Daud itu adalah my own heart. Hatinya Tuhan, Tuhan sendiri yang berkata. Karena hatinya Tuhan seputih, ya, setulus salib, seputih hati Tuhan.
Nah, kita harus punya hatinya seperti hati Daud, saudara. Yang tidak menaruh dendam, sakit hati, kecewa. Kalau kita tidak seperti itu, jangankan manusia, bahkan kita bisa kecewa kepada Tuhan. Next ada 2 hal tadi. Terus ya. Jadi dasari pelayanan kita dengan kasih kepada Tuhan, motivasi yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Yang dapat menilai itu siapa, saudara? Tuhan. Dan itu akan terpancar dari setiap perilaku, cara pelayanan kita, saudara. Amin, saudara. Jadi bangun dengan hati. Saya tidak membaca Daud itu kecewa dengan Tuhan, saudara. Enggak. Ketika Tuhan tegur, toh dia lebih baik dia jatuh ke tangan Tuhan. Jadi cepat untuk mengampuni. Saat Nathan datang menegur, dia bukan membela diri kepada Nathan nabi itu, tapi dia bergumul dengan Tuhan. Sampai dia berpuasa 7 hari, 7 malam. Tidak berurap, duduk, saudara. Mari para pemain musik maju. Yang kedua adalah bangun hubungan karib dengan Tuhan. Agar tidak seperti Matius 7 ayat 21-23 tadi. Kita udah pelayanan tapi tidak dikenal Tuhan. Kita udah pelayanan dalam level bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat, saudara. Tapi dienyakkan oleh Tuhan. Maka seperti Daud, yang kesenangannya adalah hadirat Tuhan. Yang kesenangannya berada dekat Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat padamu ada kekuatan yang baru. Di tengah-tengah situasi apapun, Daud selalu terhubung dengan Tuhan. Maka mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Amin, saudara. 2 pesan inilah. Agar setiap kita, saat kita membangun pelayanan, bukan berdasarkan kepada untung rugi. Bukan kepada sesuatu yang transaksional. Mengharap timbal balik. Tuhan itu tahu kita butuh apa, saudara. Akan sangat gampang untuk dia kemudian memerintahkan. Anda bisa lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada orang Israel saat mereka mengalami karantina 40 tahun, saudara. Bukankah di padang gurun itu tidak ada suplai makanan, tapi dari langit, saudara. Dia turunkan mana. Apa yang harus kita khawatirkan dengan kehidupan kita kalau burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, tapi dia pelihara. Sedangkan anaknya yang ia kasihi, ia berikan untuk menyatakan akan kasihnya. Maka setiap kita harus bangun kehidupan dengan hati yang benar-benar seperti Tuhan. Amin, saudara. Mari persiapkan kehidupan kita untuk masuk dalam perjamuan kudus sambil kita boleh merenungkan.